Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani fid din rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb pemberi rezeki, Rabb pemberi hidayah. Maka kita sebagai hambanya adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Akan tetapi barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka ingatlah adab Allah sangat pedih. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ya, langsung saja jujur, baru pertama kali duduk di kursi dan menghadap meja ketika ngisi, baru pertama kali. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang lain, karena beda khutbah Jumat sama ngisi kayak gini tuh rasanya beda. Ya mungkin cukup singkat yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup 30 menit ataupun lebihnya dikit. Kalau insya Allah kurangnya banyak. Ya, sebisanya. Karena hati itu rasanya beda ketika di hadapan. Kalau pengajian kayak gini kan santai. Kalau khutbah Jumat kan nggak bisa ketawa. Yang penting kita ucapkan ilmunya. Kalau seperti ini kan santai. Ya, langsung saja. Jadi temanya adalah pemuda, karena yang ada di sini insya Allah pemuda, kecuali yang tua. Kecuali yang tua semuanya muda. Yaitu gunakanlah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Jadi ini judul cocok untuk pemuda. Yang merasa tua ya dikondisikan sendiri. Kan yang muda-muda judulnya itu cocok yang muda. Karena gunakanlah masa mudamu sebelum masa tua. Kalau udah tua ya nggak usah digunakan mudanya, karena udah tua. Ya, langsung saja. Selain pemuda itu pasti namanya pemuda itu kenal namanya cinta. Insya Allah cinta-cinta yang syar'i ini insya Allah. Insya Allah ya, syar'i. Jadi gunakanlah waktu mudamu sebelum masa tuamu. Jadi pastinya itu menggunakan masa muda itu dengan sebaik-baiknya agar masa tuanya itu bahagia. Dengan cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Jadi Allah mencintai kita, kita juga cinta kepada Allah. Jadi pertama kali pemuda itu ingin memperbaiki diri. Jadi sebelum kita masa tua itu datang, kita sebagai pemuda harus menyiapkan diri untuk bekal nanti dikasih tua, agar bahagia. Jadi mulanya itu ketika muda. Kita muda berusaha dulu, baru nanti tuanya enak. Dengan apa? Dengan mengaitkan cinta kita kepada Allah.
Yang pertama kita lakukan adalah kaitkan hatimu dengan Allah. Kaitkan hati kepada Allah. Itu yang pertama. Harus mengaitkan hati kita kepada Allah. Allah berfirman, "Wahai hambaku, jika engkau menyebutku dalam kondisi sendiri, aku juga menyebutmu dalam kondisi sendiri." Firman Allah. Jika engkau menyebutku dalam sebuah perkumpulan, aku sebut-sebut engkau dalam perkumpulan juga. Firman Allah. Jadi ketika kita itu menyebut nama Allah, menyebut adalah zikir, zikrullah, mengingat Allah, itu menyebut Allah. Ketika kita zikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, maka Allah juga mengingat kita dalam keadaan sendiri Allah. Akan tetapi kalau kita berzikir, mengingat Allah dalam sebuah perkumpulan, maka Allah juga mengingat kita dalam sebuah perkumpulan. Apa kumpulan Allah? Yaitu Allah bersama malaikat-malaikatnya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka semua malaikat akan mencintai hamba tersebut. Jadi ketika kita itu berzikir kepada Allah, Allah akan mengingat kita dalam keadaan sendiri. Ketika kita menyebut firman Allah, menyebut ataupun mengingat Allah dalam keadaan berjamaah, maka Allah juga mengingat kita bersama malaikat-malaikatnya. Itu yang pertama adalah kaitkan hatimu pada Allah. Itu adalah mengikat cinta kita kepada Allah. Yang kedua, setelah kita mengaitkan diri kita kepada Allah, yang kedua adalah mendekatlah kepada Allah dengan perlahan. Setelah hati kita terkait oleh Allah, maka kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita sudah cinta kepada seseorang, maka yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kita kepadanya. Begitu juga cinta kita kepada Allah. Kalau hati kita sudah terkait oleh Allah, maka kita harus mendekatinya, mendekati Allah. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika seorang hamba mendekat kepadaku sedepa, maka aku," kata Allah, "akan mendekat kepadanya sehasta." Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku, kata Allah, aku akan mendekat kepadanya sejengkal. Jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Ini Allah. Jadi rasa cintanya Allah kepada hambanya itu lebih besar. Karena yang dia cintakan adalah hambanya. Hamba yang mencintai Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah lebih cinta kepada kita. Kalau kita mendatangi Allah dalam keadaan berjalan, maka Allah akan mendatangi kita dalam keadaan berlari. Itu Allah. Allah lebih menyayangi kita, karena tahu hamba ini menyayangi penciptanya. Jadi Allah adalah Allah juga mencintai hambanya. Jadi Allah berfirman, "Wahai anak Adam, berdirilah untukku." Berdiri untuk Allah. Mendekatlah. Berjalanlah sekuat potensimu, jangan lemah. Kita harus semangat, karena mumpung masih muda. Yang muda-muda adalah mendekatkan diri kepada Allah, agar nanti di masa tua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga adalah datangiku dengan penuh cinta. Mendatangi Allah dengan penuh rasa cinta. Jadi jika seseorang itu senang bertemu dengan Allah, firman Allah, jadi seorang hamba itu senang bertemu denganku, firman Allah, aku juga senang bertemu dengannya.
Tapi jika dia benci bertemu denganku, maka aku juga benci bertemu dengannya. Firman Allah. Setelah kita mengaitkan hati kita kepada Allah, kita mendekati Allah. Kita dekati. Kalau kita sudah mendekati, maka temuilah Allah dengan penuh rasa cinta. Karena sudah mengaitkan cinta kita kepada Allah. Kita datangi dengan penuh cinta. Karena barang siapa yang mendatangi Allah karena cinta ataupun senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga senang bertemu dengan hambanya. Jadi Allah lebih mencintai hambanya. Bahkan Allah itu ingin segari mengangkat ataupun mengambil hambanya yang cinta kepada Allah daripada orang yang selalu bermaksud kepada Allah. Jadi yang cinta pada Allah maka cepat meninggalnya, karena segera diangkat oleh Allah. Allah ingin segera bertemu dengannya karena ia cinta kepada Allah. Kalau yang bermaksiat dibiarkan di dunia karena nanti ingin merasakan rasanya hari kiamat. Kan yang barang siapa yang beriman sebesar biji sawi, bahkan lebih kecil lagi, itu akan dimatikan oleh Allah sebelum hari kiamat. Isinya cuma orang-orang kafir, orang-orang munafik yang tidak ada rasa iman di dalam hatinya. Jadi orang yang cinta kepada Allah ingin ia ambil segera. Tenang, karena Allah mengambil itu hamba-hamba yang cinta kepada Allah, nggak akan disiksa. Walaupun kita yang cinta kepada Allah diambil oleh Allah, maka ia tidak akan mendapatkan siksa karena Allah sudah mencintainya. Itu yang pertama, mencintai Allah terlebih dahulu. Hati kita harus mencintai. Setelah itu kita menghampiri Allah. Dan yang ketiga adalah menemui Allah dengan penuh rasa cinta. Itu yang harus dilakukan di masa muda. Agar kenapa? Agar nanti ketika di waktu yang dimana kita sudah merasakan waktu-waktu tua, sudah sepuh, maka rasa hati kita itu masih terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di masa mudanya dia sudah belajar untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu ketika sudah berjalan di jalan Allah, jangan putar balikkan kita. Hati kita jangan putar balikkan. Ketika kita sudah berjalan di jalan Allah yang benar, maka jangan sekali-kali kita putar balikkan. Walaupun hati itu gampang terbolak-baliknya. Di pagi hari ia beriman, akan tetapi di sore nanti ia bisa menjadi orang yang munafik, karena begitu cepat terbolak-baliknya hati. Agar bisa menjaga hati ini, kenapa? Dengan apa? Dengan doa. Perumpamaan doa adalah ketika ada dua anak. Dua anak itu pasti memiliki ibu ya, pasti. Kalau nggak ada ibu, keluar dari mana tuh anak? Pasti punya ibu. Dua anak, adik, kakak beradik. Ketika adiknya itu pengen es krim, nangis dia, pengen sekali, bilang ke ibunya. Itu ibu, rasa ibu kan ingin membelikan, ingin sekali membelikan karena anak tercintanya, maka diberikan. Itu perumpamaan orang yang berdoa. Kakaknya tidak nangis, tidak meminta, apakah ibu membelikan? Walaupun ya nanti ditawari, mau nggak? Gitu. Kenapa kok selalu dikasih? Karena hamba itu sudah beriman sebelumnya, sudah mencintai Allah sebelumnya, maka Allah berikan kenikmatan itu. Ketika anak itu meminta es krim, maka ibunya tahu itu anak yang ia sayangi, yang ia cintai. Begitu juga dengan Allah. Ketika kita cinta, lalu cinta kita turun, cinta kita luntur kepada Allah, maka Allah akan memberikan. Karena sebelumnya dia sudah cinta, Allah sudah mencintai dia, sudah mencintai hambanya, maka Allah berikannya nikmatnya, memberikan kekuatan untuk selalu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang tanpa berdoa, tanpa berusaha.
meski dia tidak diberikan es krim, karena ia tidak minta. Itu perumpamaan orang yang berdoa. Imam Syafi'i pernah bersyair, ketika kita sudah berada di jalan menuju Allah, maka berlarilah, berlari. Jika itu sulit bagimu, berlarilah kecil, jogging. Ketika kita sudah menuju di jalan Allah, maka berlarilah dengan lari kita menuju Allah. Kalau bagi kita itu sulit, maka jogginglah, lari kecil, lari kecil, jogging. Jika kamu lelah, maka berjalanlah, berjalan. Ketika kita lari kecil kok masih sulit, maka berjalan. Dan jika itu pun tidak bisa, maka merangkaklah. Kalau jalan pun sulit, maka merangkaklah. Namun jangan pernah berbalik arah atau berhenti darinya. Jangan pernah berbalik arah dari Allah atau berhenti darinya. Kita semangatnya, terkadang kita juga lelah, maka berjalan, maka jogging terlebih dahulu. Ketika jogging kok kita masih lelah, maka berjalan kok masih lelah, maka merangkak. Namun jangan sampai kita berbalik arah atau berhenti darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syair Imam Syafi'i. Walaupun di masa-masa muda ini banyak hawa nafsu yang menggoda. Hawa nafsu muda itu sangat besar. Makanya kita harus belajar. Apapun yang kita lakukan itu belajar. Di kehidupan itu semuanya belajar. Belajar ikhlas meskipun tak rela. Cintanya syar'i, insya Allah. Cintanya syar'i. Belajar ikhlas meskipun tak rela. Ikhlas apa? Maksudnya masa-masa muda. Kita lihat di luar sana, anak muda itu kan biasanya ya seperti itu. Seperti itunya gimana? Ya bersama lawan jenis yang dilakukan anak-anak muda sekarang. Kita belajar ikhlas, bukan ikhlas melihat mereka dengannya, tapi ikhlas meninggalkan itu semua. Meninggalkan yang mereka lakukan, kita tinggalkan. Meskipun tak rela aku kok nggak kayak mereka, nggak rela, tapi kita belajar ikhlas. Kita harus belajar. Yang kedua, belajar bersyukur meskipun tak puas. Kita harus mensyukuri apapun yang kita berikan. Terkadang orang yang dulunya itu buruk menjadi orang yang baik, maka banyak kenikmatan, bukan kenikmatan yang ia rasakan itu nikmat sebenarnya, tapi hilang. Orang yang bermaksud dengan orang yang beribadah itu enak yang mana? Enak yang bermaksiat, walaupun banyak dananya. Ketika kita sholat, dana kita cuma waktu, baju, air, pakaian dan lainnya. Kalau maksiat enggak. Kalau maksiat bawa cewek itu butuh dana, wakeh. Ngeragati anak wong. Banyak dananya. Meskipun itu enak, tapi kita belajar bersyukur karena Allah telah memberikan kita segini. Allah memberikan kita hidayah, kita bersyukur. Meskipun tak puas, kita rasa itu belum puas. Aku berubah kok belum tuntas. Kita harus belajar. Yang ketiga, belajar taat meskipun berat. Taat itu berat. Taat itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan yang lainnya. Itu taat meskipun berat. Semua itu berat. Namanya taat. Kepada Allah itu berat. Taat kepada pemimpin aja berat, apalagi pemimpin seluruh makhluk, semua alam, maka lebih berat. Meskipun Allah Maha Pemurah, akan tetapi yang namanya taat itu mesti berat. Yang kelima adalah belajar sabar meskipun terbebani. Sabar. Kita lihat teman-teman kita yang tidak sesama kita sabar lihat mereka.
Dia bersama siapa kita sabar lihatnya. Meskipun terbebani, kita sabar. Allah memberikan kita ujian, kita bersabar meskipun terbebani. Karena Allah ingin mengetes seberapa kuat ia menahan cobaan itu, menahan ujian itu. Maka kita harus sabar meskipun terbebani berat. Bebannya itu berat, maka kita harus bersabar. Yang selanjutnya adalah belajar percaya meskipun susah. Kita itu harus belajar percaya kalau balasan Allah itu sangat besar. Balasan Allah itu sangat, nikmatnya itu sangat besar. Ketika kita bersusah-susah terlebih dahulu, maka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Akan tetapi sebaliknya orang yang berfoya-foya, yang seenaknya sendiri, maka balasan Allah juga berat. Maka belajar percaya kalau nanti di akhir nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, meskipun itu susah. Jadi kita itu harus belajar dari kecil. Nggak ada, semua masa itu pasti awalnya itu pasti berat, nanti hasilnya baru nikmat. Kita lihat orang-orang pandai sekarang, orang-orang pinter. Kita nggak lihat zaman dulunya ketika beliau-beliau itu menuntut ilmu, berusaha. Kita lihat itu sangat berat, akan tetapi menghasilkan sebuah kenikmatan. Jadi nggak ada kok semboyan kecil dimanja, besar foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga, nggak ada. Kalau ada semua orang pasti inginkan itu. Kecil dimanja, besar foya-foya. Kecil dimanja, besar foya-foya. Duitnya kok ngendi? Besar kaya raya, gak kerja kok. Mati masuk surga, belum tentu, karena belum tentu ibadah. Maka semboyannya itu nggak ada yang sulit itu. Pasti awalnya itu sulit-sulit terlebih dahulu, baru nanti kenikmatan yang ia dapatkan. Jadi yang pertama belajar ikhlas meskipun tak rela. Yang selanjutnya belajar bersyukur meskipun tak puas. Selanjutnya belajar taat meskipun berat, belajar sabar meskipun terbebani, dan belajar percaya meskipun susah. Dan satu lagi, dari semua ini kita harus belajar bahwa tidak selamanya hidup itu indah. Meski ada bebannya, ada ujiannya. Semua itu di dunia nggak ada yang indah. Dari kecil sampai tua sampai mati, itu kok indah terus nggak ada. Mesti ada ujian-ujiannya. Karena Allah ingin mengetes seberapa kuat ia menjalankan tugasnya. Nabi Muhammad banyak tugasnya, ujiannya banyak, akan tetapi beliau lulus, bahkan menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu, kita harus bersusah-susah terlebih dahulu. Gunakan masa muda sebagai menuntut ilmu, sebagai mendirikan fondasi kita agar selalu mencintai Allah, agar nanti ketika tua kita masih mencintai Allah dengan rasa yang sangat penuh kasih sayang. Kita di masa muda mencintai Allah, nanti di masa tua maka kita ingat dulu ketika kita mencintai Allah, maka kita masih terkait hati kita kepada Allah. Yang terakhir insya Allah, karena sudah kurang 5 menit, sudah 30 menit, setengah jam terakhir insya Allah. Pesan ataupun pepatah yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ. Jiplak ya ini, mohon maaf. Jiplak. Ya. Pesannya Kiai Haji Zainuddin MZ. Wahai anak muda, berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Artinya apa? Artinya berpikirlah di waktu pagi itu artinya belajar mumpung masih muda. Maka waktu muda itu isinya untuk belajar. Waktunya foya-foya kapan? Nanti kalau sudah berhasil. Berpikir di waktu pagi adalah belajar mumpung masih muda.
Bekerjalah di waktu siang itu artinya amalkan ilmu itu setelah dewasa. Ketika kita muda menuntut ilmu, maka kita amalkan ketika dewasa itu diamalkan. Karena ilmu itu untuk diamalkan. Tidak cuma kok ditulis di buku kok kayak buntel tempe. Jadi ilmu itu diamalkan, ditulis diamalkan. Makanlah di waktu sore itu artinya apa? Hari tua tinggal menikmati hasilnya. Tuh masa muda menuntut ilmu, dewasa mengamalkan ilmunya. Maka masa tua itu tinggal menikmati hasilnya, hasil yang kita pelajari dulu. Dan yang terakhir tidurlah di waktu malam, maka meninggallah dengan tenang. Waktu muda menuntut ilmu, ketika dewasa mengamalkan ilmunya. Masa tua tinggal menikmati hasilnya. Dan yang terakhir meninggallah dengan tenang. Maka logikanya itu masuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pagi tidak berpikir nanti siang mau kerja apa, pagi tidak berpikir nanti siang tidak akan bisa bekerja, karena nggak pikir, nggak ada pikiran dalam otaknya, nggak ada pikiran, maka tidak bisa bekerja. Kalau siang tidak bekerja, nanti sore mau makan apa? Duitnya kok ngendi? Orang kerja. Kalau sore tidak makan, amalat nanti malam. Kalau sore tidak makan, nanti malam nggak bisa tidur dengan tenang. Nah, kalau pagi itu nggak berpikir, maka siang itu tidak ada pekerjaan. Kalau siangnya tidak kerja, nanti sore mau makan apa? Kalau sore tidak makan, alamat nanti malam nggak bisa tidur. Walaupun kalau kita tidur dalam keadaan lapar itu ya nikmat-nikmat saja, karena ngantuk, berasa ngantuknya. Tapi itu pepatah yang pernah disampaikan Kiai Haji Zainuddin MZ. Alhamdulillah pas 30 menit, walaupun kurang berapa detik. Ya mungkin cukup sekian. Ada salahnya mohon maaf, karena baru pertama kali duduk di hadapan manusia dalam keadaan santai. Santai itu lebih menyulitkan daripada tegang. Kalau khutbah cuma tegang nggak usah lucu bisa. Kalau kita ceramah nggak lucu, nggak ada referensi yang memperorai otak kita untuk senang kepadanya, langsung jamaah paling gedap meja, gendang ke rampung, suwen, biasanya gitu. Makanya kalau ceramah di hadapan orang itu lebih sulit daripada khutbah Jumat. Walaupun kultum subuh juga enak, karena gak ada yang dengerin, merem katanya. Itu lebih enak subuh daripada Jumat toh. Ya, yang cukup mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.